sejahterakanlah malam itu sampai terbit fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Taufik yang sudah membacakan kalam ilahi. Semoga dengan bacaan tadi menjadikan diri kita senantiasa selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara berikutnya yaitu acara inti, yaitu pengajian menjelang berbuka puasa, dan nanti akan diakhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Dr. Muhammad Nur SAG MAG. Untuk itu kepada beliau Bapak Dr. Muhammad Nur SAG MAG dipersilahkan. Tapi sebelumnya langsung ini nggak ada moderatornya Pak. Di sini aja nggih. Ini sebelumnya perkenalkan, ini Bapak Nur. Ini kalau teman-teman yang belum kenal, ini beliau adalah Imam Besar Masjid Kampus UGM. Kalau dari kami ini sangat familiar sekali Pak Nur ini. Kalau dengan saya itu Pak Kilus tuh, kubis baru kenal belum lama. Ini. Untuk sore hari ini Pak Nur, kami dari teman-teman keluarga besar Departemen Ekonomi dan Bisnis mengucapkan terima kasih sekali Pak Nur sudah sudi bertausiah kepada kami. Mudah-mudahan Pak Nur tidak bosan-bosan untuk bisa memberikan ilmunya kepada kami semuanya. Dan ini tidak ada tema yang kami sampaikan khusus Pak Arin. Monggo silahkan Pak Nur untuk bisa menyampaikan apa yang bisa disampaikan kepada kami. Intinya kami di sini semuanya sudah sejuk Pak tadi Pak ya. Sudah sejuk semuanya, dari teman-teman PNS dan CS semuanya sudah sejuk. Nah, ini yang diharapkan kalau dari dari pegawai yang sudah sepuh-sepuh itu bisanya hanya memberi umur dan sembur. Nah, ini umurnya sudah tapi Pak. Sekarang kita minta semburnya dari Pak Nur. Pak Nur, monggo Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا كنا منذرين الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. Ibu Sumirah selaku ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis beserta sivitas akademikanya, baik dosen, staf, dan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Tadinya kan saya menunggu Pak Fahmi Rodi mau memantik. Jadi kalau saya itu kan manut sama pemantiknya. Jadi kalau disuruh ngalor ngidul. Tapi karena Pak Fahmi kebetulan izin mau ke Solo, katanya ada saudaranya sakit, maka tanpa pemantik, maka saya ikut yang dibaca sama Mas Taufik saja itu pemantiknya yaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini perlu saya sampaikan karena berkembang, mungkin sudah menjadi tradisi di masyarakat tentang pemahaman terhadap Lailatul Qadar. Nah, gitu ya. Apakah memang betul bahwa Lailatul Qadar itu ditandai dengan ciri-ciri fisik? Air membeku, pohon merunduk, hujan lebat, matahari bersujud, bisa begitu. Apa betul begitu? Atau kemudian kapan sih sebetulnya Lailatul Qadar itu datang? Siapa saja yang bisa mendapatkannya? Itu perlu dibahas supaya ada pencerahan ya.
ada perubahan, lalu kita tidak salah di dalam memahami dan mengamalkannya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu secara bahasa berarti malam. Lailah itu malam. Qadar ya qadar. Qadar itu bisa diartikan satu, ketentuan atau ketetapan. Jadi qadar itu banyak maknanya. Satu bermakna ketentuan atau ketetapan atau keputusan. Ya. Lalu yang kedua, qadar berarti kemuliaan. Ya. Jadi malam yang kalau kita dapatkan di situ ada kemuliaan. Yang kemuliaannya itu digambarkan dalam Al-Quran itu seolah-olah lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Cuman di kita, lalu ya ini mestinya pekerjaan orang-orang ekonomika dan bisnis, mengangkakan 1000 bulan itu menjadi 83 tahun. 1000 bulan itu setara dengan 82 berarti ya? Halo? 83 tahun. Jadi yang terbayang di kepala kalau sudah bicara Lailatul Qadar, golek malam sing nek salat maca Quran padha karo salat maca Quran selama 83 tahun. Itu yang selama ini menjadi rumus matematikanya gitu. Padahal bukan begitu. Jadi itu hanya sebuah perumpamaan betapa mulianya malam Lailatul Qadar itu. Karena orang Arab itu sukanya itu hitung-hitungan angka-angka, dagang. Jadi dia gambarkan 1000 bulan kata yang supaya orang termotivasi untuk mencari malam Qadar itu gitu loh. Kalau hari ini nggak laku 1000 bulan. Hari ini apa ya? 1000 kripto. Atau 1000 Bitcoin. Jadi tolong tidak lagi mengkonversi seolah-olah kita beribadah sholat, sedekah setara dengan 83 tahun gitu. Itu terlalu kecil maksudnya. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr itu gambaran dari Allah kepada kita supaya kita itu terangsang, termotivasi untuk mengejarnya gitu loh. Masa mungkin kalau kita beribadah 83 tahun mampu menebus surganya Allah? Belum tentu. Nggak bisa. Hidup 1000 tahun pun kita belum tentu bisa mencapai surganya Allah. Karena nggak dapat dikonversikan amal ibadah selama 83 tahun atau 1000 tahun itu mendapatkan surganya Allah yang luar biasa itu. Maka artinya apa Bapak Ibu sekalian? Carilah malam Lailatul Qadar itu karena di situ ada kemuliaan yang luar biasa. Nah, sekarang kita gambarkan. Jadi sudah ya, intinya apa? Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan yang digambarkan supaya tertarik kita tuh seperti orang menikmati 1000 bulan itu lebih sebetulnya. Nah sekarang gini, kapan Lailatul Qadar itu datangnya? Nah dalam hadis Aisyah dikatakan malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir. Ya. Malam Lailatul Qadar itu silahkan dicari, dikejar di 10 terakhir, utamanya di malam-malam ganjil. Nanti malam ini malam 21. Iya. Atau masih malam 20? Ini sesuai dengan aliran kepercayaan masing-masing loh. Ya. Jadi yang mulainya hari Minggu, malam nanti masih malam 20. Yang mulainya hari Sabtu, malam nanti sudah malam 21. Ya, ini sesuai dengan keyakinan masing-masing saja. Jadi maksudnya apa? Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Itu ada di malam-malam terakhir.
di 10. Oleh karena itulah maka kemudian Rasulullah mengajak kita untuk iktikaf. Halo, iktikaf itu artinya mandek, ya, lebih banyak berdiam diri di masjid. Kenapa di masjid? Karena kalau di rumah itu banyak godaannya. Ya. Jadi di rumah banyak godaannya, banyak urusan, banyak pekerjaan, ya. Mau iktikaf di rumah ndelok gorden, wah iki kudu diganti karo royoyo iki. Ya. Iktikaf di rumah kemudian lihat ada lagi karpet wes bolong-bolong arep tuku ngenteni THR sih. Iktikaf di rumah lalu ada anak teriak segala macam, ada urusan. Jadi yang namanya iktikaf itu merenungkan diri, menenangkan diri untuk mencari apa yang akan kita lakukan supaya dengan yang akan kita lakukan itu nanti akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Tolong, Lailatul Qadar itu bukan seperti bagi-bagi THR tadi. Jadi jangan dibayangkan aku untuk malam Lailatul Qadar dikai Gusti Allah. Tidak, kita akan bahas. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana kita membuat komitmen, membuat janji, membuat tekad. Yang kalau tekad itu kita pegang teguh, kita amalkan, maka itu akan mengantarkan kita kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga sampai ke akhirat. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kenapa? Kok bisa? Ingat ya tadi ya. Jadi kalau kita bisa membuat komitmen, tadi kan pengertian qadar itu kan keputusan, ketentuan, ketetapan. Yang kemudian arti yang kedua kemuliaan. Jadi kalau kita pada 10 hari terakhir itu berkomitmen, bertekad, berjanji untuk melakukan sebuah langkah. Mungkin setiap sholat mulai ba'diyah, qobliyah dilakukan. Itu tekad. Itu namanya kita sedang membuat Lailatul Qadar, membuat malam keputusan. Halo. Tolong loh. Jadi kemuliaan itu tidak seperti orang dum-duman tadi, bukan gitu. Tapi kita mau mulia nggak? Halo? Arab mulia apa orang? Nganggo apa? Bu Sumira itu kalau ingin mulia karir, dia harus kinerjanya. Dosen harus tunjukkan kerjanya, profesionalnya. Itulah akan membuat dia mulia, betul tidak? Kalau bolos kerja, nggak masuk memenuhi jam kerja, bisa dipecat loh. Tidak jadi kemuliaan, kehinaan. Jadi artinya apa? Lailatul Qadar itu adalah malam di mana kita mulai memilih sebuah perbuatan, sebuah tekad untuk kita lakukan secara konsisten ke depannya. Disitulah kita nanti akan mendapatkan kemuliaan dengan adanya perbuatan yang kita komitmenkan di 10 hari terakhir. Jadi kita merenung itu. Ketika kita iktikaf banyak merenung. Artinya iktikaf itu sebetulnya evaluasi, muhasabah, merenung. Ya kalau tidak sempat siang, malam. Ya kalau siangnya ngurus DEB, malamnya Bu Sumira. Ya jangan malam siang DEB, malam ngurus rumah. Jadi nggak sempat iktikaf, nggak sempat merenung. Jadi nanti dalam perenungan itu malaikat akan turun. Jadi tanazzalul malaikah itu seluruh malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke langit bumi untuk memberikan bisikan kepada kita apa yang akan kita lakukan. Itu loh. Jadi bisikan itu hanya ada dua, bisikan malaikat, bisikan setan. Dan siapa yang akan mendapatkan bisikan kebaikan dari malaikat, lalu dia bertekad untuk melakukan, maka orang itu sejatinya sedang merintis sebuah kemuliaan yang lebih dari 1000 bulan. Kemudian ayat itu kan mengatakan apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Biasanya diterjemahkan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan berakhir di saat fajar keluar atau fajar terbit atau subuh lah kata begitu. Selesai. Itu pemahaman yang sempit.
bahwa di situ katakan salamun hatta matla'il fajri. Itu artinya apa? Orang yang tadi bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan atau sebuah langkah perubahan, dia akan mendapatkan kemuliaan hatta matla'il fajr, sampai nanti dia akan hidup lagi. Itu kan kemuliaan yang luar biasa. Jadi nanti ketika dia wafat lalu dibangkitkan oleh Allah untuk dihisab, dia sudah akan memperoleh kemuliaan itu kembali. Jadi panjang. Jadi jangan hanya dibayangkan Lailatul Qadar itu hanya diperoleh malam sampai subuh. Paham ini? Halo, ini agak berat ngaji ini. Biasanya ini kuliahnya ringan-ringan, ini agak berat. Supaya tidak salah paham lagi gitu loh. Jadi kita tidak ingin umat ini, ya, kita umat Islam ini berjalan di tempat di dalam memahami agama. Jadi kan sudah tidak ada lagi mencari ciri-ciri fisik. Oke. Jadi malam Lailatul Qadar itu pasti adanya, dan itu terjadi di 10 hari terakhir. Dan siapa yang akan mendapatkannya? Tentunya malam Lailatul Qadar itu kan ibarat tamu yang datang bertamu. Misalnya kalau Pak Rektor bertamu ke DEB ini, apakah semuanya akan disalami satu-satu? Tidak kan? Tetapi Pak Rektor akan datang untuk seluruh sivitas DEB. Apakah dia menunggu di depan pintu atau di dalam kantor atau di security post? Nggak ada soal. Jadi dia datang untuk semua. Orang perlu nyalami satu-satu. Oke? Itu Lailatul Qadar itu datang seperti itu. Dia pasti datang itu. Nah, apakah orang yang menyambut kedatangan Pak Rektor itu memang mengharapkan Pak Rektor datang? Enggak juga. Ada yang luar-luar toko-toko urusan kuopo, kan ada begitu juga. Jadi sama, Lailatul Qadar itu dia akan datang setiap bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir, tetapi kan tidak semuanya mengharapkan datangnya. Halo? Buktinya apa? Ini kan tamu agung. Kira-kira yang digoleki yo wong-wong agung. Nah, yang menyambutnya tidak melakukan keagungan, maka tidak akan terjadi gayung bersambut. Paham? Maka orang yang akan mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar itu adalah orang yang memang mempersiapkan diri sejak hari pertama sampai 20. Dia sudah ancang-ancang itu, sudah toto-toto, sudah ya persiapanlah seperti menyambut datangnya tamu kebesaran begitu. Jadi kalau yang ora poso, ora sholat, ora tarwehan, arep ngenteni Lailatul Qadar dobos. Nggak bisa itu. Karena Lailatul Qadar itu malam kemuliaan yang hanya akan dinikmati oleh orang-orang mulia. Jadi Bapak Ibu yang sudah terlanjur tidak punya ancang-ancang menyambut Lailatul Qadar tahun ini, ya tahun ngarep. Nek urip, nek kena Covid meneh ya wis. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya setiap kita ini punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tinggal mau apa ora. Gitu loh. Jadi ini bukan untung-untungan, bukan undian berhadiah, bukan. Lailatul Qadar itu sebuah kepastian. Allah siapkan buat siapa saja yang mau. Menurut. Ya, kalau kita memilih sesuatu, niat, tekad, amal, katakanlah di malam ganjil, mungkin Pak Ngadirun, aku pokoknya kudu poso Senin Kemis. Itu kan sudah sebuah keputusan. Ingat tadi Lailatul Qadar malam di mana kita membuat keputusan, betul? Keputusan itu kan kita buat lalu diaminkan oleh para malaikat. Tanazzalul malaika tadi itu. Jadi Qadar itu diantaranya juga berarti juga sempit. Apa yang maksudnya sempit? Langit itu kebak sama malaikat turun untuk mensokong keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia itu loh. Didorong untuk diaminkan. Sampai subuh ngenteni itu. Jadi Arab membuat
skep surat keputusan itu sampai subuh ditungguin tuh. Ini kira-kira Pak Bowo ki arep gawe skep opo to iki? Wah, misalnya pokoknya tahun ini saya ya paling enggak ya tambah bojone. Diaminkan malaikat tuh. Amin. Jadi Lailatul Qadar itu malam di mana kita membuat keputusan. Jadi ini bukan untung-untungan, bukan apa ya? Bukan entok. Bukan begitu. Mau apa enggak? Kalau mau apa kemuliaan yang diinginkan? Sehingga ketika kita bisa istiqomah menjalankan itu sampai akhir ayat, itu akan membuat kita mulia tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti ketika dibangkitkan oleh Allah itu. Jadi matla'il fajar itu tidak hanya terbit fajar dunia, tetapi juga terbit fajar alam semesta ketika nanti dunia sudah hancur, hidup kembali, dihitung, dihisap gitu loh. Itu malam fajar yang sesungguhnya gitu loh. Kalau fajar besok pagi itu ya fajar dunia saja yang pendek-pendek saja itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah sudah sediakan siapa saja yang berkeinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, monggo, sambut, lakukan. Jadi intinya apa? Gelem apa ora? Ya. Jadi silahkan di malam ganjil-ganjil itu kita membuat komitmen. Kudu sholat qobliyah, ba'diyah, atau kudu sholat nang masjid terus. Seperti yang ada hadis Rasul mengatakan kalau siapa saja yang bisa berjamaah maghrib isya di masjid, itu pahalanya setara dengan sholat malam semalam suntuk. Kalau mengentok isya ya separuh malam. Ning di masjid loh. Orang yang omah. Ya. Kalau bisa subuh berarti sepanjang malam. Itu kita buat komitmen. Berarti kan kita sedang membuat tangga kemuliaan. Ya, untuk nanti akan kita nikmati ketika terbit hari kebangkitan, fajar kebangkitan itu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk mulia. Qobliyah, ba'diyah, sholat yang masjid, maca Quran one day, one ayat, ora sah one day one juz dulu, ya. Kemaki, ya, one day one ayat dulu. Tapi ngerti artinya gitu. Kan lumayan tuh. Jadi nggak usah 1 juz kelamaan. Ya, malah nanti bersama Bu Sumirah, ini harus jadi ustadz orasan kene ngaji 1 juz. Jadi 1 ayat baca apa tadi? Ya, salah satunya ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau ada kata-kata wa ma adraka itu adalah pertanyaan yang nggak bisa manusia mengira-ira jawabannya. Itu pasti Allah jelaskan sesudah itu jawabannya ada, dikasih bocorannya. Seperti orang UMPTN tuh atau senam PTN, ono kisi-kisine itu. Kan itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam qadar, malam kemuliaan, malam keputusan. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadar? Apa itu malam lailatul qadar? Kan wa ma adraka kan? Itu manusia ngira-ngira enggak bisa jawab itu. Oleh karena enggak bisa itulah maka Allah langsung kasih jawabannya. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam qadar itu malam yang sangat mulia. Ya, kemuliaannya itu digambarkan. Orang yang dihitung-hitung 83 tahun tapi digambarkan 1000 bulan. Ya. Jadi kalau yang sudah pernah ke Tanah Suci kan ada parfum 1000 bunga. Artinya apa? Ya, harumnya itu luar biasa, harapannya begitu. Jadi setara dengan 1000 macam kembang gitu. Ya. Tapi sebetulnya kan tidak hanya 1000. Bunga itu bisa 10.000, 100 juta segala macam. Tapi itu gambaran saja. Nah, di kita kan terhentinya di situ. Jadi pinginnya tuh berjudi dengan Tuhan. Aku malam ini sholat, muka-muka Lailatul Qadar, baru kui rampung, enak men. Misalnya malam 21 tuh, sholat 2 rakaat. Wah, muka-muka Lailatul Qadar 2 rakaat, ping 83 tahun. Rampung. Enggak begitu. Ya, jadi pada malam itu kita berkomitmen. Dan komitmen itu didengar oleh para malaikat. Didorong untuk bisa istiqomah. Itulah yang membuat kita mulia. Tidak hanya dunia, tapi juga akhirat nantinya. Jadi
khairum min alfisyah itu hanya hiperbolik, gambaran saja. Seperti kita kalau ingin meyakinkan orang kan lalu menggunakan pilihan kata apa? Tenang loh, saya itu loh, swear. Nah, itu tuh bahasa untuk meyakinkan supaya teryakin gitu loh. Ya, jadi khairum min alfisyahrin tanazzalul malaikatu, itu semua malaikat memenuhi jagat raya ini untuk mendengarkan komitmen-komitmen apa yang akan dibuat oleh manusia itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Semua urusan, semua keputusan itu didorong oleh malaikat. Nah, dengan keputusan itu pula lah nanti manusia itu akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan salam, dia akan menjadi selamat. Salam. Ya. Hiya hatta matla'il fajr, sampai nanti dibangkitkan dalam hari kebangkitan. Jadi bukan hanya sampai satu malam subuh selesai, enggak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira kita semua harus membuat keputusan di setiap malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan di 10 terakhir itu. Itulah yang akan mengantarkan kita mulia atau tidak. Paham ya? Udah jam berapa Ibu? Khawatir nanti telat. Waduh, tinggal 10 menit. Jadi sekali lagi, kata wama adroka itu adalah pertanyaan yang jawabannya Allah jawab sendiri. Wama adroka mal qari'ah, ngerti ra opo kuwi hari kiamat? Enggak ada yang ngerti menggambarkannya. Maka Allah gambarkan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bukan mampus. Jadi hari kiamat itu manusia berterbangan, gunung-gunung seperti anai-anai. Gambarannya begitu. Kalau manusia menjawabnya nggak ngerti, opo kuwi kiamat? Karena nggak ngerti memang, nggak mampu otaknya untuk mencari jawaban. Maka Allah gambarkan tuh. Nah, kalau sudah ada wama adro itu pasti jawabannya ya itu tuh, nggak boleh keluar dari situ. Itu jawaban yang sudah dari Allah sendiri. Ya. Dan itu di dalam Al-Quran ada 13 kali diulang-ulang kata wama adroka itu. Dan 10 kali itu menanyakan tentang hari kiamat semua. Hanya 3 yang tidak. Wama adro kamal lailatul qadar, wama adro kamal aqobah, wama adro kamat torik. Nah, cuma 3 itu yang bukan hari kiamat. Tapi 10 ayat yang Allah munculkan dalam bentuk bertanya itu tentang hari kiamat semua. Dan gambarnya sudah ada di Al-Quran. Nah, wama adro kamal aqobah itu apa? Tahu nggak kamu apa yang dimaksud dengan hal yang menanjak, mendaki, hal yang sulit-sulit? Ya, diantaranya apa? Wa ma'adro kamal aqobah fakur raqobah, memerdekakan budak. Kan susah itu. Ya. Jadi memerdekakan hamba budak dari penindasan itu pekerjaan berat. Wa ma'adro kamal aqobah. Aqobah itu pendakian yang berat. Fakur raqobah au it'amum fi yaumin zi masghubah, ngasih makan orang yang kelaparan. Yatiman dha makrobah, anak miskin, anak yatim, au miskinan dha matrobah, atau orang miskin. Itu hal-hal yang berat. Jadi jangan dikira gowes ke kali orang itu hal yang berat, kecil. Ya. Mendaki kali orang kecil. Tapi memerdekakan budak, menyantuni fakir miskin, anak yatim, itu berat. Ya. Kalau wama atau kamat torik, apa itu yang dimaksud dengan torik? Apa itu torik? Torik ya. Jadi malam yang apa yang ada di malam yang gelap, bintang. Jadi orang sering malam itu diisi dengan mencari kuliner, mencari lelean. Sebetulnya yang suruh cari oleh Allah itu di malam hari apa? Carilah petunjuk. Karena kan di malam hari itu orang lalu akan mendapatkan bintang yang akan menentukan arah. Maka ketika kita malam silakan bangun tetapi untuk mencari petunjuk. Apa petunjuknya? Ya, sholat malam, ya, beristighfar, bermuhasabah dan segala macam.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam di mana kita membuat keputusan-keputusan terbaru yang akan kita jalankan selama 1 tahun paling tidak ke depan. Ya sama lah seperti ketika di DEB ini lalu membuat program kerja, mana loh? Halo? SKP. Lah, kampus saja pakai SKP, masa hidup mau menuju ke kehidupan yang lebih abadi dan hakiki nggak punya SKP? Lah karep ngopo? Itu loh yang lebih abadi dan lebih pasti. Sementara yang begini kan duniawi saja. Besok kalau udah pensiun nggak dianggap orang kok. Wah, ini kerjanya Bu Sumira. Nggak dianggap kok. Halo? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita semua punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tinggal mau atau tidak. Apa bentuk keputusannya? Monggo disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ojo engko aku nggawe keputusan malam Lailatul Qadar, malam likuran atau telu likur apa. Arep umroh pendak bulan ya bangkrut kowe. Itu bukan Lailatul Qadar, itu Lailatul Modar. Ya, jadi hati-hati juga. Misalnya apa yang kecil-kecil, pokoknya saya mulai berkomitmen tidak boleh atau tidak akan goroh. Wah, luar biasa itu. Pokoknya nggak pernah dusta, nggak mau lagi seloroh-seloroh yang saru-saru. Wes mantap itu sudah. Itu Lailatul Qadar itu. Halo, kan biasanya kan selorohnya kan pol-polan tuh, ya? Nggih napa nggih? Oh, polek nggih. Teh manis wis teko nggih ngono. Payah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau Rasulullah itu mendapatkan Lailatul Qadarnya, itu mengatakan dia akan datang setiap malam. Setiap tahun, ya. Jadi memang ada pendapat ulama yang mengatakan Lailatul Qadar sudah selesai pada saat turunnya Quran. Oh ya, kalau begitu untuk apa Quran turunkan begitu ya? Karena Quran itu turun untuk semua umat manusia, maka tentu malam Lailatul Qadar itu turun sepanjang masa kan gitu. Jadi monggo lah Bapak Ibu, silahkan disambut kehadiran Lailatul Qadar itu dengan membuat sebuah komitmen. Tahun depan kita ubah komitmen apalagi yang bisa membuat kita mulia, disegani oleh makhluk di langit. Jangan cuma membuat komitmen dihormati oleh makhluk di bumi. Apa? Setiap jam 10 Indonesia Raya. Oh, itu cuma dimuliakan oleh manusia di Indonesia. Tapi kalau di depan Allah apalagi? Begitu Pak Prapto? Pak Marianto? Ya wong arep pensiunnya mikirnya pendek. Jadi jangan seperti yang dikatakan Imam Ghazali itu, kamu jangan peduli dengan omongan manusia, tetapi pedulilah tentang bagaimana nanti Allah akan ngomongin kita. Jadi kita kan sering tidak nyaman kalau diledek oleh manusia, tapi enggak pernah terganggu kalau diledek oleh Allah. Halo? Apa contoh ledekan Allah itu? Fa'aina tadhabun itu. Fa'aina tadhabun itu apa artinya? Panjenengan kok ajeng tindak pundi to ya? Monggo Pak Alimi. Iya, ini sudah hampir berbuka ini Pak Alimi. Jadi topiknya tadi tentang Lailatul Qadar, ya. Yang selama ini kita sikapi dengan pasif seolah nerimo dum-duman THR. Sebetulnya Lailatul Qadar itu harus ada aktivitasnya. Jadi harus aktif, proaktif. Ya, dia tidak pasif gitu. Jadi Bapak Ibu, sindiran Allah Pak, kamu mau kemana? Kita sering mau sini, mau shopping, mau mudik, mau macam-macam. Tapi Allah bilang apa? Itu bukan tujuan, men. Itu bukan tujuan, bro. Tujuanmu apa? Wa may yarju liqa Allah. Barang siapa yang berjalan menuju kepada Allah, itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu ya, kesimpulannya adalah monggo kita sebetulnya punya
kesempatan yang sama untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tinggal mau atau tidak membuat keputusan itu, membuat kemuliaan itu dengan keputusan baru di malam-malam 10. Dan itu biasanya hasil dari sebuah renungan. Makanya iktikaf dulu, merenung dulu, aku ki kurang ki opo, ternyata kurangku serawung. Wes pokoknya tahun ngarep iki, sak tahun iki aku arep serawung terus. Gitu. Merenung dulu. Tapi kalau enggak iktikaf, enggak merenung, apanya yang akan dibisikkan oleh malaikat? Evaluasinya enggak muncul. Paham ya? Jadi orang baru bisa menimbulkan tekad kalau dia sudah berpikir merenung. Akhirnya itu baru buat keputusan. Malaikat mengamini, ya, insya Allah setahun ke depan jalan, kita buat lagi keputusan baru. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan, mumpung belum berbuka. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Nur SAGMAG. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, monggo kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan langsung pada, mumpung Pak Ustadz ada di sini, monggo. Silahkan, nama Mas biar kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Nur, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Genta, saya biasa dipanggil Genta. Pertanyaan saya tadi menarik sekali, ada tentang bisikan malaikat dan bisikan setan. Nah, ini menarik sekali. Cara bedainya gimana nih Pak Ustadz? Ini karena ini bagus sekali itu kan. Terus kita ada yang bisikin, tapi mana yang setan, mana yang malaikat? Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan banyak. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Genta ini audiens paling aktif. Ya. Jadi di dunia ini hanya ada dua realitas. Makanya dalam bahasa Al-Qur'annya itu apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Semuanya serba dua. Jadi kalau ada yang mau jadi lesbi, homo itu di luar itu bukan sunnatullah, itu bukan hukum alam itu sudah di luar hukum alam itu. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada poso, ada berbuka. Ada bisikan setan, bisikan malaikat. Apa ciri-cirinya bisikan malaikat? Bisikan malaikat karena dia dari nur, cahaya, pasti dia mengarah kepada yang baik-baik, yang terang benderang, yang lurus-lurus, yang jujur-jujur. Itu saja kok. Kalau kita sudah mulai kedatangan suara-suara, piye ya caranya untuk supaya halal ya? Itu sudah, tinggalkan aja, itu sudah itu. Berarti itu memang awalnya nggak halal. Mana loh? Iki jatah sopo yo? Orang cetok jatahmu kok digowo lho. Setan itu. Jadi kalau setan sudah membisik, biasanya kemudian yang dibisik itu mengambil alih tugas setan. Muncul setan baru. Jadi gitu Pak Genta. Sederhana kok sebetulnya. Apa yang dikatakan baik oleh agama, hukum, adat istiadat yang baik ya, kemudian kebiasaan, lakukan. Tetapi kalau ada yang sudah keluar dari kelaziman, kebiasaan, adat, itu bisikan setan. Sederhana insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Sudah waktunya. Kurang lebih ya Bapak Ibu, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sekalian mohon doanya Pak Ustadz. Doanya kita makan dulu aja deh. Doa berbuka puasa ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Ya. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kayak paling tua sendiri paling Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin yang telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah mengikuti pengajian pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, silaturahmi dan ditinggikan derajat karena berkah thalabul ilmi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan infak terbaik serta Bapak Ibu yang telah terlibat demi suksesnya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik. Jazakumullah khairan katsira. Untuk mengunci keberkahan acara pada sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis.
dan alhamdulillah bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman ini Pak Nur mau ke masjid, ini tolong nanti Mas Nurdan untuk salat maghribnya di pimpin Mas. أنتم مرادي